Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahrizari Atma dengan NPM 2375808, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit deploy mengenai deploy a pre-built Kali Linux virtual machine. Jadi kita akan mempelajari cara mendeploy virtual machine Kali Linux yang sudah pre-built. Ya, nanti kita menggunakan VirtualBox untuk komputer dengan prosesor Intel ataupun AMD ya. Kebetulan punya saya AMD atau UTM untuk macOS M1, M2. Selain itu, kita juga akan melakukan eksplorasi singkat tentang Linux, khususnya bagaimana menggunakan root privilege. Oke, tentu saja ya, kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi itu begitu pesat, membuat banyak orang tentunya membutuhkan lebih dari satu sistem operasi dalam satu perangkat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut itu adalah virtualisasi. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan melakukan hal tersebut. Teknologi memungkinkan kita menjalankan sistem operasi tambahan dalam bentuk mesin virtual di atas sistem operasi utama. Seperti itu. Banyak keuntungan virtualisasi, seperti pemanfaatan perangkat keras yang lebih efisien, fleksibel untuk mencoba berbagai sistem operasi, serta keamanan yang lebih baik karena sistem pada VM terpisah dari sistem utama. Nah, langsung saja kita lanjut ke deploying a pre-built customized Kali VM and AMD or Intel chip-based computer. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu menginstal VirtualBox. Ya, ini website resminya ya, virtualbox.org. Nah, lalu kita klik download di sini ya, download. Setelah itu kita fokus ke kiri sini. Sesuaikan dengan komputer masing-masing ya. Saya menggunakan Windows, sistem operasi masing-masing, saya menggunakan Windows. Jadinya saya download Windows ya. Di sini bisa kita lihat saya sudah mendownloadnya ya. Yang ini VirtualBox 7.2.0. Nah, di sini. Jadi kalau semisal teman-teman mendownloadnya silakan download sesuai OS masing-masing. Nah, setelah itu kita klik. Nah, fokus di sini ya. Ini tinggal kita klik 2 kali. Habis itu install seperti biasa, seperti itu. Lalu selanjutnya download pre-built OVA. Caranya seperti apa? Di sini sudah ada link ya, link resminya. Kita klik. Kita akan menuju resource hub ya, Metacad untuk mendownload file OVA, file Linux. Jadi file ini adalah appliance virtual mesin seperti itu ya, yang sudah dikustomisasi. Nah, kita kulir ke bawah. Nah, di sini sesuaikan OS kalian masing-masing seperti itu ya. Saya tadi sudah mendownload yang atas, yang Intel or AMD. Sini yang sebentar, saya tadi sudah mendownloadnya. Kita buka file saja. Keamanan cyber. Nah, di sini ya. Di sini saya sudah mendownloadnya seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang perlu dilakukan lagi yaitu mengimpor appliance ke VirtualBox. Nah, bagaimana tuh caranya? Jadi
Setelah melakukan penginstalan VirtualBox tadi, hal pertama yang kita lakukan adalah masuk ke VirtualBox-nya. Setelah masuk ke VirtualBox-nya, kita masuk ke file, lalu ke import. Nah, pilih file OPA tadi. Di mana teman-teman? Nah, seperti ini ya, contohnya. Nah, seperti ini. Tinggal finish. Setelah finish, nanti tunggu beberapa saat. Setelah itu bisa di start, bisa dijalankan. Nah, di sini saya sudah mengimpornya. Kita coba start. Lumayan lama ya, karena sedikit berat. Seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita sudah berhasil masuk ke Kali Linux-nya. Tunggu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengisikan username dengan password, yaitu passwordnya default ya, kali, kali, kali login. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke. Kita coba lihat apa saja yang perlu kita lakukan. Oke, resource sudah. Kita akan mengeksplor sedikit mengenai root privilege ya. Jadi kita akan mencoba vsudo. Sudo seperti itu ya. Jadi jika su itu digunakan untuk masuk ke root user penuh. Jadi kita harus mengetik exit untuk kembali ke user biasa. Jika sudo itu hanya memberikan hak root sementara untuk satu perintah. User kali sudah dikonfigurasi bisa menggunakan sudo. Bagaimana cara masuk ke terminal simulatornya? Kita klik kanan, lalu application. Nah, di sini ada terminal emulator. Kita tunggu. Nah, sesuai dengan lab tadi, kita ketikkan vsudo. Nah, hasilnya permission denied. Gitu ya. Jadi, perintah vsudo ini sebetulnya digunakan untuk membuka ataupun mengedit file etc slash sudoers sudoers. Jadi yang berisi aturan akses sudo. Nah, karena kita bukan root, pastinya muncul permission denied. Seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya? Kita ketikkan sudo vsudo. Nah, passwordnya kali ya, default kali. Nah, seperti ini. Jadi dengan menambahkan sudo, kita bisa membuka file tersebut dengan hak root. Setelah memasukkan password, kita bisa melihat bahwa user dalam grup sudo bisa menjalankan semua perintah dengan hak root. Nah, seperti itu ya. Untuk keluarnya gimana? Untuk keluarnya ctrl-x seperti itu. Jadi selanjutnya kita ketikkan grep sudo, jadi grep sudo etc group slash etc slash group. Nah, ini perintah apa? Perintah grep itu digunakan untuk mencari kata tertentu dalam sebuah file. Nah, di sini kita mencari sudo di file etc group. Hasilnya menunjukkan bahwa user kali termasuk dalam grup sudo. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian kita akan mencoba satu komen lagi, yaitu perintah history ya. History. Nah, ternyata kita bisa melihat komen-komen history yang sudah kita ketikkan.
histori dari komen yang sudah kita ketikkan ya. Nah, seperti itu. Jadi teman, oke. Nah, jika teman-teman ingin meng-screenshot ya, ingin men-screenshot, pastikan kursor Anda itu di bawah sini sampai terlihat bagian bawahnya, lalu klik satu kali, lalu di screenshot. Nah, seperti itu. Jadi kalau langsung begini tidak bisa ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Itu tadi penjelasan mengenai lab 136 deploy a pre-built Kali Linux virtual machine. Yeah. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.